pernah ambil anak aku. Aisyah, kamu kenapa? Nggak boleh ada orang yang ambil kamu, saya nggak boleh. Aisyah, kamu kenapa sih? Orang di sini nggak ada siapa-siapa, kok malah teriak-teriak kayak begitu? Aisyah, di sini nggak ada siapa-siapa. Aisyah, kamu nih kenapa sih? Memangnya siapa yang mau ngambil anak kamu tuh siapa? Nggak boleh diambil, anak aku nggak boleh diambil. Nih, Dimas Setia. Si Aisyah ditanyain kok malah jawabnya kayak begitu? Apa jangan-jangan Aisyah itu udah... Mam. Hah? Pokoknya apapun yang terjadi, saya nggak akan izinin kamu ambil anak aku. Apa? Kamu ngomong ke saya? Nyebut mama kamu kayak gitu. Aduh. Kamu nggak punya etika. Bicara sama orang tua, kok kamu kayak begitu? Sayang, Mama kan jaga kamu terus ya. Mama nggak akan ngebiarin orang ngambil kamu, siapapun itu. Kamu sama Fadil akan aman sama Mama. Mama janji Mama nggak akan ngebiarin siapapun ngambil kamu, termasuk orang yang bisik-bisik di jendela tadi. Kalau ada bisik-bisik lagi akan Mama usir. Mama janji sama kamu. Dimas, Setia, ini jangan-jangan karena si Aisyah paranoidnya tingkat tinggi, halunya juga nggak karu-karuan, udah benar-benar sinting kali. Mama. Dimas, Mama kasih tau omong kamu ya. Udah deh, kamu tuh nggak usah pikir panjang lagi. Kalau Mama jadi kamu, Mama udah bawa Aisyah itu ke rumah sakit jiwa. Mam. Ya omongan Mama bener, daripada kita jadi ikut-ikutan stres kayak dia. Mama ogah. Ma. Aisyah, kenapa kamu jadi seperti ini? Dimas. Gue percaya Aisyah itu nggak halu. Kalau gue aja percaya, harusnya lo suaminya lebih percaya sama Aisyah. Gue percaya ada penyusup di rumah ini. Lo lihat dia. Dia ngeliatin jendela terus. Takutnya mau ngerangkap penyusup. Kenapa kita nggak cek semua aja ke seluruh rumah lo? Mau cek apa lagi? Rumah ini udah aman. Banyak satpam menjagain. Dan kita ada rekaman CCTV. Kalau gitu kita cek CCTV. Oke. Kita cek CCTV. Kita buktiin Aisyah benar apa enggak omongannya. Ayo. Nggak ada siapa-siapa. Kamera 10. Kok Aisyah jerit-jerit kayak gitu ya, padahal nggak ada orang loh. Dasar pada bodoh semuanya. Mau dilihat sampai matanya siwer, gak bakalan tuh ngeliat rekaman apa-apa. Untung aja aku pintar.
bisa sembunyi dan tahu mana titik-titik yang nggak ada CCTV-nya. Oke. Yang aku tahu, kalau lewat sini gak kelihatan sama CCTV. Tapi aku harus hati-hati nih. Minum Mama, ngapain Mama ngintip-ngintip? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya lagi sama Mama? Apa mungkin Mama yang sudah takut-takutin Aisyah? Tapi untuk apa? Rasain, sakit kan? Syukurin. Apa Mama kerjasama dengan Bianca? Tapi masa setelah jebakan yang kemarin, Mama masih mau bergaul sama Bianca? Rasanya nggak mungkin. Dip. Gue gak mungkin salah. Tapi kok gak ada siapa-siapa ya? Apa mungkin penyusupnya tahu tentang CCTV rumah lo? Tapi gak mungkin juga. Yes, aku berhasil. Aisyah ketakutan dan semuanya panik. Oh, memang kalau aku yang lakuin semuanya pasti beres. Tapi kalau Bianca, kalau dia gagal lagi. Kalau gitu sebaiknya aku kasih tahu ke Bianca. Saatnya aku sombong sama dia. Supaya dia itu nggak terus-terusan bikin intrik-intrik ajaib sama aku. Baca tuh baik-baik ya. Mama berhasil dong. Aisyah tadi ketakutan setengah mati. Mama yakin banget Aisyah pasti cepet dikirim ke rumah sakit jiwa. Mama Lydia gitu loh. Bisa tidur nyenyak nih malam ini. Sebelum tidur bersih-bersih dulu. Untung aja aku gak ngebuang Mama jadi sekutu aku. Ternyata Mama masih sangat berguna buat aku. Tenang aja Pak Satpam. Kamu tenang-tenang ya. Saya gak akan nyakitin kamu. Saya hanya perlu pinjam posisi kamu beberapa hari aja. Dan setelah semuanya beres, kamu boleh pergi. Tapi dengan syarat, kamu gak boleh kasih tahu kalau ini semua perbuatan saya. Dan saya juga akan kasih kamu uang yang banyak sekali. Jadi kamu tenang aja ya, oke? Oke? Ngangguk? Apa Bapak bilang? Mantan suami saya, Mas Herman, meninggal karena kecelakaan mobil.
Dan dia mewariskan semua harta warisannya kepada anak kami, Bianca, Pak. Iya. Iya, Bu. Ya ampun, Bianca. Kamu beruntung. Papa kamu meninggal dan kamu kaya raya sekarang. Tapi jujur, Pak, saya masih sangat shock. Saya kaget, Pak. Saya nggak nyangka mantan suami saya, Mas Herman, sakit. Lalu pergi meninggalkan kami selamanya secepat ini. Saya nggak nyangka, Pak. Jujur saya masih shock. Shock berat saya, Pak. Tapi apa yang sebenarnya terjadi ya? Bukannya Mas Herman gak suka, malahan benci sama Bianca. Kok tiba-tiba dia bisa kasih semua harta warisannya ke aku dan Bianca? Sebelumnya terima kasih banyak ya, Pak, untuk informasinya. Jujur saya nggak bisa berkata apa-apa sekarang, karena saya masih sangat shock. Saya nggak nyangka Mas Herman segini cepat meninggalkan kami. Hidup dan matinya manusia itu adalah takdir Allah, Bu. Tapi yang terpenting, gunakan harta warisan almarhum dengan sebaik-baiknya. Tapi lebih baik lagi jika dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak, Bu. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, informasinya ya, Pak. Sekali lagi saya terima kasih banyak sekali. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Siska. Ya. Hati-hati di jalan ya, Pak. Permisi, Bu. Ya, silakan. Kaya raya. Oh. Wah, Mama. Kenapa sih, Ma? Kok joget-joget kayak gini? Mama lagi seneng banget ya? Tadi aku ketemu sama pengacara di depan. Pengacara Papa kok ada di sini? Udah, duduk dulu. Bentar, Mama hapus air mata dulu. Karena tadi harus acting depan pengacara. Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Mama punya berita bagus. Papa kandung kamu, Papa Herman, ternyata itu udah meninggal, Bianca. Mendadak kecelakaan. Dan ternyata mewariskan seluruh harta warisannya ke kamu. Kita tuh kaya raya sekarang, Bianca. Mama tahu nggak sih? Apa? Itu semua berkat Bianca. Berkat kamu gimana? Jadi, Ma, waktu Papa sekarat, aku sempat jengukin dia sebagai anak yang berbakti. Papa, kenapa? Suster ini, Papa saya kenapa? Pak Herman mengalami kecelakaan, Bu. Mobilnya meledak, sehingga Pak Herman mengalami luka bakar seluruh tubuh. Papa harus sembuh ya, Pak. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Pak. Aku cuma punya Papa dan Mama. Aku udah diusir dari rumah suami aku sendiri, Pak. Pak, aku nyesel. Aku nyesel udah jadi anak yang gak berbakti sama Papa. Aku janji, Pak. Aku janji. Kalau nanti Papa sembuh, aku janji aku akan jadi anak yang baik buat Papa. Tapi Papa harus sembuh. Papa harus bertahan ya, Pak. Bianca mohon, Papa harus bertahan. Pak, saya mau mewariskan harta saya
kepada putri saya, Bianca. Baik, Pak. Luar biasa, anak mama ini ya. Gak ngomong-ngomong, gak apa. Keren kamu tuh. Iya dong, kalau itu nggak usah diragukan lagi, Mah. Kan aku anaknya Mama. Kalau gitu sekarang kan kita udah punya segalanya, Bianca. Mendingan kamu lupain lah dendam kamu sama Dimas. Kita pergi ke luar negeri, kita bahagiakan Karissa, kita bahagiakan diri kamu, dan kita bahagiakan diri kita juga karena kita berhak untuk bahagia. Iya dong? Pindah? Enggak, Mah, enggak. Lah kenapa nggak mau? Justru sebaliknya, Mah. Aku akan gunakan semua uang ini untuk menghancurkan Aisyah. Menghancurkan Aisyah gimana sih, Bianca? Mama tahu nggak sih kenapa aku menjalankan rencana ini? Ini adalah salah satu tujuan aku, Mah, menjalankan rencana ini. Kalau nanti aku berhasil, aku menjebloskan dia ke dalam rumah sakit jiwa. Dia akan mendekam di sana. Dia akan terpisah dengan anaknya. Barulah aku bisa pergi dengan tenang. Mama tahu, Aisyah harus merasakan apa yang aku rasakan, Ma. Terpisah dari suami, terpisah dari anakku, Ma. Dia udah merebut semua kebahagiaan yang aku punya dulu. Dan sekarang dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Udahlah, Bianca. Buat apa coba semua rencana kamu itu? Udahlah, lupain aja. Mendingan kamu sekarang pikirin kebahagiaan kamu dan juga Karissa. Udah, selesai. Hidup kamu bahagia. Aku gak akan mungkin bisa bahagia kalau Aisyah belum hancur. Kalau Aisyah belum hancur di tangan aku, Pak. Karena apa? Karena Aisyah dan ibunya sudah merebut kebahagiaan kita. Mama jangan lupa itu. Maka dari itu, aku akan balas semuanya, Ma. Semua penderitaan yang dia kasih ke aku dan Mama. Antum yang udah tidur. Iya ini. Waduh, susunya cepet banget habis. Laper ya, Nak. Ya udah, Nenek bikinin lagi ya susunya. Bu, nggak apa-apa. Fadilnya di sini aja, Bu. Lumayan kena sinar matahari. Oh, ya udah, Ibu bikinin dulu ya. Astagfirullahaladzim.